Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu di bulan November 2024 ya. Seperti apakah yang terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan baca general terlebih dahulu ya untuk energi kamu. Setelah itu baru percintaan dan finansial, kesehatan ya. Oke, fokus kepada kartu ini buat Pisces. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca di bulan ini? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat beberapa dari kamu di bulan ini, kamu akan menerima sebuah kesetiaan dari seseorang ya. Ada sebuah kayak rasa cinta yang tulus, yang ibarat kata itu kamu baru ngerasa ini loh, seseorang yang benar-benar setia pada aku, seseorang yang mungkin tulus sama aku, bisa membahagiakan aku gitu loh, dan dia bisa mengerti tentang diri kamu, apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan ya, dia selalu mengerti. Nah, semoga aja ya di bulan ini kamu akan memiliki sebuah perasaan yang begitu sangat bahagia ya. Karena di sini ada overnight, kamu itu saat ini mungkin ya, atau beberapa bulan sebelumnya kamu merasa sendiri ya, kamu mungkin tidak punya siapa-siapa, kamu hidup sendiri sebatang kara ya. Kamu ngerasa, apakah aku bisa menemukan seseorang, apakah aku bisa menemukan kebahagiaan aku gitu loh. Karena selama ini yang datang dan pergi itu ya sesuka hati mereka. Bahkan mereka ada yang menyakiti kamu, berkhianat kepada kamu, menipu kamu dan sebagainya. Jadi kamu kayak ngerasa, aku sendiri di dunia ini gitu loh. Tapi ternyata tidak. Masih ada orang yang sayang sama kamu, masih ada orang yang begitu care sama kamu, dan membuat kamu merasa sangat akhirnya bersyukur gitu loh ya. Jadi ini kalau tentang cinta ya, ini general kamu, tapi siapa dia nantinya kita akan coba lihat. Beberapa dari kamu juga ada yang pengen untuk sendiri ya, mungkin untuk merenung. Sepertinya kamu ingin benar-benar menjauh nih dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif, karena udah kayak capek banget gitu ya menghadapi mereka-mereka yang berbuka dua ya. Di depan kamu bermanis-manis, di belakang kamu ternyata menusuk kamu gitu ya. Itu membuat kamu ngerasa hidup ini penuh drama ya. Akhirnya kamu lebih baik sendiri daripada mungkin berkumpul di tengah-tengah orang-orang yang toksik, orang-orang manipulatif gitu loh ya. Jadi lebih baik aku sendiri. Itu yang menjadi pilihan kamu mungkin di bulan ini ya. Kamu lebih banyak untuk merenung, karena kamu ngerasa ya udah sendiri itu mungkin lebih baik ya. Namun ternyata di saat kamu sendiri ini ya, disitulah mungkin kamu ngerasakan ada yang tulus, apalagi mungkin di saat kamu terpuruk misalnya ya. Jadi kita itu bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang tidak di saat kita terpuruk ya. Siapa yang akan datang membantu kita di saat kita terpuruk gitu ya. Nah, kebanyakan kan banyak yang pergi nih, tidak mau tahu tentang kamu, bahkan tidak peduli sama kamu, makanya kamu kayak ngerasa sendiri. Namun pada akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar akan membantu kamu, mengeluarkan kamu dari keterpurukan ya. Dan itu membuat kamu bergairah dan bersemangat kembali ya. Ada hati yang begitu setia di sini akan menemani kamu. Oke? Di sini ada peace, ada sebuah kedamaian ya. Mungkin di bulan ini kamu akan merasakan adanya suatu kedamaian, karena kamu sudah merasakan sendiri itu ternyata nyaman ya. Sendiri itu ternyata sesuatu banget ya gitu ya. Daripada mungkin aku berkumpul dengan orang-orang yang bertopeng, lebih baik aku sendiri. Ternyata itu bikin damai hati. Dan disitulah nantinya kamu akan bisa melihat mana yang tulus, mana yang tidak ya.
Nah, kalau kita lihat misalnya ya, ini dari segi percintaan kamu, ya tadi ya. Nah, kalau dari segi finansial secara general ya, kita melihat bahwasanya seperti akan ada perbaikan juga, mungkin kamu ini seperti akan melepaskan suatu pekerjaan yang membuat kamu merasa oh ini tidak penting, kamu akan lepaskan terlebih dahulu. Kamu mencari sesuatu hal yang penting terlebih dahulu yang harus diselesaikan gitu loh. Ya, kita coba lihat dari segi finansial dulu ya. Nah, setelah itu kita akan cek dari segi percintaan kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, kita cek dari segi finansialnya kamu. 3 kartu ya, oke. Wow, di sini ada Eight of Cups. Sepertinya kamu ingin meninggalkan sesuatu pekerjaan yang membuat kamu lelah gitu ya. Karena ngerasa, oh ini pekerjaan aku udah lama sih aku bekerja di sini, tapi sepertinya tidak ada karir, jenjang karir, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan ya. Akhirnya kamu mulai optimis untuk meninggalkan pekerjaan ini. Apalagi di dalamnya itu orang-orang toksik. Jadi ini tetap pekerjaan kamu ya. Nah, sehingga akhirnya masalah finansial kamu juga akan bermasalah gitu loh. Ya, jadi mungkin perlu kamu untuk mengambil suatu keputusan ke depannya. Apakah yang harus aku tempuh saat ini? Ya, mungkin di sini aku melihat kalau keuangan kamu sih benar-benar kayak stuck ya. Mungkin karena terjadi masalah ini membuat kamu stuck. Ya, di saat kamu merasa bingung, galau, ya, terus kamu mikir untuk meninggalkan ini. Jadi ada rasa ketakutan kamu, di mana kamu tidak akan memiliki keuangan yang stabil atau mungkin pendapatan kamu akan hilang begitu. Jadi kamu bingung mau mendapatkan penghasilan dari mana gitu ya. Nah, di sini kamu sangat benar-benar kayak bingung banget ya. Tapi di sini kamu udah optimis banget untuk meninggalkan pekerjaan itu. Ya. Nah, dan akhirnya di saat kamu galau, di saat kamu mungkin merasa ragu, akhirnya kamu ditemukan dengan seseorang. Ya mungkinkah seseorang ini yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu? Bisa aja. Dan mungkin dia akan mensupport kamu semaksimal dia mungkin sampai kamu mungkin bersemangat kembali atau memiliki pekerjaan lagi. Atau bisa jadi kamu yang ingin untuk membuka suatu bisnis. Walaupun kecil-kecilan, ya sesuai dengan modal yang kamu miliki ya. Dan akhirnya segala suatu hal yang dimulai dari awal, dari kecil, dari nol gitu ya, aku melihat akan ada kesuksesan yang terbesar yang akan kamu raih nantinya. Mungkin bisa jadi ya ini kan energi kamu bulan ini, tapi ini sudah kamu persiapkan untuk di masa depan. Mungkin di tahun depan kamu akan meniti karir kamu atau meniti perjuangan kamu ataupun meniti level tentang masalah pekerjaan kamu. Mungkin bisnisnya kamu yang mungkin akan mulai meningkat begitu ya. Jadi ini kamu akan menikmatinya di sini. Oke. Jadi aku melihat juga ya beberapa dari kamu dari segi finansialnya ini mungkin kamu harus berhati-hati. Karena apa? Ya karena di sini ada gambaran keuangan kamu mungkin lagi tidak stabil, dan semua itu mungkin dikarenakan ada efek dengan ada hubungannya ya mungkin dengan percintaannya kamu. Ya, tapi kita akan lihat nantinya bagaimana detailnya tentang percintaan kamu ya. Karena di sini ada Eight of Cups ini bahwasanya kamu optimis untuk meninggalkan pekerjaan yang saat ini mungkin sudah membuat kamu jenuh gitu loh. Ya, mungkin kamu sering disalahkan atau kamu sering mungkin dikhianati oleh teman-teman sekantor kamu gitu ya, sehingga akhirnya kamu benar-benar udah yakin untuk meninggalkan pekerjaan itu. Namun pada akhirnya aku merasakan ya kamu tidak akan sendirian ya, kamu tidak akan kesepian walaupun kamu ngerasa tidak ada yang membantu kamu, tapi padahal akan ada ketemu seseorang yang benar-benar setia dan akan membantu kamu di sini. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan kamu. Jadi kalau masalah pekerjaan, ya kalau memang kamu ingin melepaskan itu, ya lepaskanlah. Karena yakinkan diri kamu akan ketemu mungkin dengan sebuah peluang di sini. Jadi kamu jangan takut, apalagi kalau kamu itu punya nilai, punya kualitas diri. Jadi apapun yang mungkin kamu lakukan itu juga akan bisa menghasilkan gitu loh. Ya, kamu orang yang pintar. Jadi kamu nggak usah takut ya. Oke, kita akan coba cek di sini tentang percintaan kamu itu seperti apa. Oke.
Seperti apakah? Fokus kepada kartu ini, fokus ke dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Apakah yang terbaca? Ya. Di sini ada Nine of Swords ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Gemini, Libra, Aquarius. Masih sama Three of Swords, Taurus, Virgo, Capri, Pentacles, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jadi kalau aku lihat dari segi percintaan kamu ini ya, kamu mungkin sedang terjebak dalam suatu kondisi. Ya, di sini. Mungkinkah di sini ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja antara kamu dengan seseorang? Karena di sini ada gambaran, ada Three of Swords. Suatu kesedihan, ya, suatu kekecewaan. Hati kamu sudah disakiti, hati kamu sudah dikecewakan oleh seseorang yang kamu cintai. Ya, mungkinkah di sini dia menghadirkan orang ketiga atau dia yang sudah punya pasangan? Jadi di sini terbaca dari Three of Swords ini ada dua perempuan, satu laki-laki ya. Sebenarnya ini pedangnya itu kayak ditusuk di hati, lambang hatinya gitu loh. Jadi ini gambaran benar-benar kamu itu kayak ngerasa sakit banget. Jadi di bulan ini ya apa ya, kamu merasa terjebak, kamu pengen keluar dari zona ini. Makanya kamu di sini memilih untuk sendiri. Ya, karena kamu tahu kenapa sih orang-orang kok menyakiti aku, mengkhianati aku gitu ya. Kamu merasa sendiri, tidak ada yang peduli ya. Ini bisa vice versa ya. Dan akhirnya kamu memilih untuk menjauh dari mereka-mereka. Mungkin dari pasangan kamu, dari orang ketiga tadi gitu ya. Kamu pengen menjauh dari hal itu. Ya, karena kamu tidak ingin hati kamu sering disakiti terus-menerus. Oke, nah ini ada Two of Pentacles. Aku melihat seseorang ini dia akan mencari cara ya. Walaupun di sini antara kamu dengan dia sudah saling memutuskan untuk saling meninggalkan begitu, tetapi di sini dia mencoba mencari cara gitu loh, mencari cara untuk bisa mendekat ke kamu lagi. Kenapa? Ya mungkin seseorang ini punya permasalahan dari segi finansial, sehingga akhirnya dia mencari kamu, pengen meminta bantuan untuk menstabilkan gitu ya. Bisa jadi di Two of Cups ini adalah pertemuan antara kamu dengan dia. Kamu datang lagi ke dia dan mungkin dia benar-benar kayak butuh bantuan kamu, sangat-sangat butuh bantuan kamu, ya. Karena di sini dia lagi mencoba mencari keseimbangan atau kestabilan, ya, dalam kehidupannya dia di sini, terutama mungkin dalam segi finansialnya, ya. Ini ada Ace of Cups, sebuah kesempatan. Di bulan ini mungkin kamu akan mendapatkan sebuah kesempatan di mana antara kamu dengan dia itu akan bisa bertemu bersama dan membangun atau membina sebuah hubungan. Ya, semoga aja ya, ini karena ada kesempatan. Seolah kesempatan ini akan dia manfaatkan sebaik mungkin, atau kamu di sini mungkin untuk mengikat dia secara ya mungkin secara pertunangan gitu ya, atau mungkin ada juga sih yang langsung menikah atau bagaimana begitu ya. Karena di sini aku melihat ada di Queen of Pentacles. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu benar-benar sudah meraih apa ya, kayak suatu kesuksesan lah. Mungkin di sini kamu sudah bisa menaklukkan seseorang, masalah yang kamu hadapi mungkin sudah terselesaikan di sini ya. Oke, jadi ini yang benar-benar membuat kamu kayak ngerasa merasa puas gitu loh dengan apa yang terjadi ya, mungkin di beberapa waktu sebelumnya ini ya, sehingga akhirnya kamu ngerasa ini pencapaian aku, jadi aku harus bersyukur. Karena dalam percintaan kamu ini, di saat kamu benar-benar ingin sendiri, di situ kamu menyadari ya, apalagi kamu sudah menjadi orang yang berbisnis, orang yang mandiri begitu ya. Makanya di sini banyak orang-orang yang akan mengejar kamu lagi. Banyak orang-orang yang mungkin akan mulai mendekat ke kamu lagi di sini. Ya. Ini dia. Apalagi kamu orang yang mapan, orang yang punya uang, cuan gitu ya. Jadi pasti banyak orang-orang yang ingin mendekat ke kamu. Kita coba cek dari segi oracle ya, seperti apakah yang akan terbaca. Fokus kepada kartu ini teman-temanku.
Oke. Give each other space. Nah, ini jadi mungkin ada juga sih beberapa dari kamu yang sudah move on, sudah melupakan ya, dan kamu memilih untuk sendiri. Namun ya di sini berharap kamu bisa membuka hati kamu. Give each other space, ya mungkin berikan ya ruang hati kamu untuk beberapa orang yang akan datang kepada kamu. Jadi beberapa dari kamu yang tadinya sulit untuk membuka hati, sekarang bukalah hati kamu. Semoga aja kebahagiaan mungkin akan bisa menyertai kamu di sini ya. Kesuksesan juga akan bisa menyertai. Terkadang ya hal-hal seperti itu juga dikategorikan energi negatif. Sulit mungkin nantinya kita akan berkembang karena udah terpaku kepada ya hal-hal yang membuat dia itu kayak merasa happy gitu loh. Ya, padahal itu ya mungkin hanya sesaat. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ataupun dia ya, ini juga bisa vice versa. Akan ada pertemuan ya, karena di sini juga ada Two of Cups. Ini juga seperti akan ada pertemuan antara kamu dengan dia, mungkin membahas hubungan kamu dengan dia, membahas pertunangan ataupun yang lainnya. Ya. Jadi ini aku rasakan dari energi kamu ataupun dia ya, ini juga bisa vice versa. Oke. Ini kamu akan benar-benar bertemu dengan seseorang. Dan pertemuan kamu ini mungkin akan dilihat banyak orang ya, sehingga akhirnya ya banyak hal-hal yang membuat kamu akhirnya benar-benar kayak meyakinkan lah bahwasanya pertemuan ini adalah pertemuan terakhir, dan semoga hati aku bisa membuka diri aku untuk cintanya dia gitu ya. Oke. Ini choice love. Ya, pilihannya adalah sebuah cinta. Jadi kamu juga terkadang berhak untuk memilih ya. Yang penting pilihlah sebuah cinta yang membuat kamu nyaman, cinta yang membuat kamu merasa bergairah, cinta yang benar-benar membuat segalanya indah begitu ya. Jadi di sini ya pilihan kamu itu adalah sebuah cinta tentang seseorang yang ingin mengejar kamu di sini. Oke. Nah, di sini ada dance. Di bulan ini aku melihat kamu akan benar-benar bahagia, benar-benar happy ya, dengan berbagai macam cara kamu lakukan, dan akhirnya kamu bisa berjuang ya, menjadi seseorang yang benar-benar kayak bersyukur dari apa yang sudah kamu lakukan gitu ya, dan akhirnya semua ini akan terjawab jelas. Oke. Nah, teman-temanku, jadi kalau perlu untuk bahagia ya bahagiakan diri kamu, jangan kamu pendam, jangan kamu simpan, karena itu juga akan makin menyakitkan begitu ya. Oke. Nah, jadi disinilah beberapa dari kamu akan merasa bersyukur sekali, akan benar-benar bahagia banget ya, dengan adanya sebuah kejelasan ya di bulan ini. Kamu akan benar-benar merasakan kebahagiaan itu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.